Bagaimana sebenarnya pajak di dalam Islam, dan lebih spesifik apa syarat-syarat untuk pajak bisa dipungut dari rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita tentu juga sudah mendengar bahwa pemerintah berencana menaikkan pajak pendapatan atau apalah namanya, ya intinya dipajakin. Dan yang menarik adalah, bukan menarik sebenarnya ya, mengusik akal sehat kita ialah rencana untuk menjadikan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari sebagai komoditi yang dikenakan pajak. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan mengulas tentang bagaimana mungkin bisa ada ide seperti itu, karena analis lain juga sudah mengucapkannya, membahasnya, mengulasnya. Bahkan kalau Rocky Gerung pada video terbarunya itu mengatakan profesor kehormatan seharusnya juga dikenakan pajak. Memang lucu. Dan kita akan coba melihat dalam perspektif Islam, bagaimana sebenarnya pajak di dalam Islam, dan lebih spesifik apa syarat-syarat untuk pajak bisa dipungut dari rakyat. Dalam Islam, pajak dikenal dengan istilah ad-doribah, jamaknya adalah ad-doroib. Ulama menyebutnya dengan al-muks, dan ada juga beberapa istilah lain yang bisa diartikan setara atau mirip dengan pajak, yaitu adalah al-jizyah. Itu adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Kemudian yang kedua al-kharaj, pajak bumi yang dimiliki oleh negara. Dan yang ketiga adalah al-usr, bea cukai bagi para pedagang non-muslim dari luar negeri yang masuk ke negara Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pajak juga memiliki aturan-aturan tertentu. Pertama, pajak boleh ditekankan atau dipaksakan hanya ketika negara benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang dirongrong oleh negara musuh. Yang kedua, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al-usr, kecuali dari pajak. Ketiga, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Keempat, pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang yang kaya saja, dan tidak boleh pajak dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi. Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang mendesak lainnya. Keenam, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ketujuh, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Wah, ini kalau pemerintah dengar, ya, jadi saya pikir juga paham karena sudah pasti ada ahli juga yang memberikan rekomendasi, maka memajaki sembako itu adalah satu tindakan yang sulit dicerna oleh akal sehat. Tetapi tindakan itu hanya akan batal manakala suara-suara kesehatan akal, suara-suara kesehatan ruhani dan nurani terus kita suarakan. Mari kita ingatkan pemerintah untuk berada di jalur yang benar dan jangan pernah berpikir secara sporadis yang pada akhirnya menimbulkan satu kerugian besar baik bagi pemerintah, negara, terlebih bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.